wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Peternakan Garuda Farm. Kesempatan kali ini kita mau sharing-sharing, mau ngobrol santai lah ya tentang pengalaman kita nih merintis usaha peternakan dari pertama hingga kemudian sampai sekarang ini. Mungkin kenalan dulu nih Bu, kira-kira. Nah, ente siapa ini? Sebagai apa ini? Ya kita nih di Garuda Farm ini kita membangun bisnis dari awal nih berdua ya. Mas Satrio sama saya Kashfur, nama lengkap Kashfur Rahman Ali. Kita dua-duanya dari PB, cuman beda jurusan nih. Kalau saya dari ilmu ekonomi, beliau dari peternakan memang langsung. Nah, singkat cerita memang kita ketemu dulu, ya ngobrol-ngobrol lah ya gitu. Sampai akhirnya bangun peternakan. Namanya kita bikin yaitu Garuda Farm. Dari kira-kira tahun 2013 lah, 2013 kita awal membangun ini. Nah, kalau yang lebih expert sebenarnya Mas Satrio ya, bahasanya kalau buat peternakan ya gitu. Nah, kita ini lokasinya ada di mana, Bang? Nah, kita ini berlokasi di Kampung Cimbung Bulang, Desa Cimanggu 2, Kecamatan Cimbung Bulang, Ya. Kabupaten Bogor gitu. Dan nggak jauh dari jalan raya sebenarnya, kantor desa juga dekat dari sini. Ya. Gitu. Itu lokasi kita. Ya. Kita berdiri di atas lahan kira-kira setengah hektar. Gitu. Kita ada kandang peternakan kambing, kemudian ada kantor gitu ya, kantor saung kali ya. Yeah. Nah, ada kantor gitu kan. Kemudian kita juga ada lahan pertanian sama ada kolam juga gitu ya. Tapi memang utamanya kita adalah peternakan kambing dan domba. Iya. Sekarang itu kita punya stok ya kambing kira-kira 200 ekor lah ya, gitu yang sudah kita budidayakan. Nanti teman-teman bisa lihat cuplikan-cuplikannya di video ini, sekaligus juga ya promosi lah sedikit lah ya. Mau kurban kira-kira 4 bulan lagi lah dari sekarang. Nah, kita cerita flashback dulu nih Bang, flashback dulu dari awal nih. Gimana sih awal kita nih bisa nyemplung ya kan, kita bisa bertemu kemudian bisa membangun peternakan sampai sekarang. Ente dulu dah cerita deh kira-kira. Ya. Boleh. Jadi kalau dulu banget ya, kenapa saya tertarik dengan pertanian dan kemudian akhirnya memilih untuk berkecimpung di usaha peternakan. Jadi begini Pur cerita ini apa namanya, kenakalan masa kecil gitu ya, kenakalan masa kecil. Jadi dulu tahun 90-an 2000 awal saya SD SMP lah ya, SD SMP itu. Itulah zaman dulu lagi booming-boomingnya video game. Namanya PlayStation gitu. Oke. Namanya PlayStation. Kalau sekarang nggak tahu masih ada nggak itu ya, kita udah nggak main-main begitu lagi. Dulu kita kegandrung banget tuh sama PlayStation ini. Nah, singkat cerita saya suka banget main game. Salah satu gamenya itu yang saya sukain itu judulnya Harvest Moon. Oke, iya. Itu di situ kita mainin karakter, ngebangun peternakan, terus nyangkul ladang gitu ya, miara kambing, miara sapi, mancing, miara ikan, miara ayam, pokoknya gitu-gitu deh. Gitu. Kemudian berinteraksi sama masyarakat, ada adegan suka sama cewek gitu kan, nikah punya anak begitu gitu. Itu nggak tahu kenapa saya seneng main game itu dan cukup lama lah main game itu, cukup lama dan kayaknya lebih serius ngedalemin game itu daripada belajar gitu kan. Nah, itu kita cari informasi gimana caranya ngejalanin game ini gitu kan. Kalau di game tuh cari wild truth-nya gitu, caranya gimana ngejalanin game ini gitu. Pokoknya demen banget sama game ini sampai kayaknya masuk nih ke alam bawah sadar kita, walaupun kemudian begitu udah sekolah lebih tinggi lagi, kuliah segala macam, ya udah nggak terlalu inget-inget itu sih, tapi kayaknya itu bener-bener mempengaruhi diri saya gitu. Pada akhirnya ketika kuliah, kemudian milih kuliah jurusan peternakan di IPB, begitu lulus, ya saya kepikiran nih, udah lulus mau ngapain gitu kan. Kalau kerja nggak sesuai bidang kemarin yang kita tekunin di kuliah, kayaknya sayang banget kita kuliah lama gitu kan. Alhamdulillah ada dukungan dari keluarga, dari saudara, dari teman-teman. Ya kita ngerintis, saya juga sempat kerja dulu kan di di perusahaan peternakan gitu kan, belajar lagi di situ. Alhamdulillah kemudian
ya keliling nyari partner, nyari temen sampai ketemu ente deh gitu kan. Baru kita join di sini gitu. Dulu kan kita di kampus mah nggak kenal. Nggak ya kenal. kan? Nggak kenal. Sama sekali nggak kenal. Sama sekali Jadi nggak kenal. beda jurusan, beda angkatan, nggak gitu pernah kan. ketemu. Ketemunya di luar kampus Justru gitu. udah lulus baru ketemu gitu kan. Terus ya lulus juga ente kerja di mana, saya kerja di mana, nggak ketemu. Alhamdulillah kita ketemu gitu kan. Ditakdirkan untuk bisa ngerintis usaha waktu itu tahun 2013 ya, itu juga awal banget kita ngerintis usaha ini. Nah itu kira-kira kalau dari saya gitu kan, karena dulu ya itu bener-bener demen banget sama game ini, terus kayaknya mempengaruhi sampai akhirnya secara apa ya, alam bawah sadar kok kayaknya jalannya ketuntun gitu sampai sekarang gitu kan. Nah itu kalau dari saya nih. Nah kalau dari ente gimana? Jurusan beda. Gimana ya? Kalau saya sih sebenarnya ya dengan bahasa gini, dengan binatang itu seneng ya. Gitu dengan hewan, mau ikan gitu. Dulu tuh dulu mahasiswa ikan ya, kan. Dulu ikan, jadi kan? Memang sebenarnya saya tuh bisa dibilang bisnis itu udah timbul bakatnya dari kecil. Jadi waktu saya dari SD itu inget banget dulu waktu SD aja kita udah mulai jualan. Bukan berarti orang nggak mampu, bukan. Tapi memang seneng jualan. Suka jualan. Dari dulu kecil itu dulu kalau ini mungkin umur kita nggak terlalu jauh. Ente inget nggak ada permen Yupi itu bentuknya tuh kayak pizza. Kemudian ya coki-coki segala macam. Makanan anak kecil lah. Anak kecil dulu zaman SD, bahkan dari kelas 1 itu saya beli di warung, saya jualin ke teman-teman. Di kelas. Itu udah dari kecil itu udah bakatnya udah timbul. Terus sampai sekolah dari SMP, SMA, kemudian kuliah itu sama. Mulai dari alat tulis. Dulu waktu kita awal kuliah itu seneng pelajaran PM itu mata kuliah pengantar matematika ya kan butuh kertas folio itu saya jualin. Jadi bakat jualan itu udah timbul dari kecil dan akhirnya saya coba tekunin. Dagang dulu. Apa aja gitu saya coba jualin. Sepatu, baju di setiap pasar kaget nih, contoh hari Minggu ada pasar kaget ikut jualan. Di Pemda pernah, di Depok juga pernah gitu. Kemudian dapet kayak semacam beasiswa lah atau bantuan untuk wirausaha baru di kampus untuk bikin usaha perikanan dulu. Nah cuma ya karena keterbatasan tempat segala macam nggak kita lanjutin. Tapi udah nyemplung ya. Udah nyemplung. Ya. Nah dari usaha berbagai macam itu, alhamdulillah adalah modal kekumpul tuh sedikit-sedikit. Ada untung, kumpul-kumpulin. Nah sampai akhirnya mau coba bisnis apa nih? Selanjutnya bisnis apa? Waktu itu memang sambil kerja, baru awal masuk kerja, awal banget masuk kerja. Plus mau disebutin nanti kerja di mana? Kalau itu nanti nih berikutnya. Nah, ini usahanya ini mau punya modal, mau bangun usaha lagi gitu kan. Waktu itu kalau nggak salah mau masuk Kurban 2013. Ya kan 2013. Gimana ya caranya bisa ikut berpartisipasi gitu berjualan. Waktu itu kan kita ada temen nih satu ya kan, temen yang menjembatani kita. Kita bertiga nih dulu, kita kumpul, kita coba jalanin bisnis kurban. Alhamdulillah lanjut, cuman yang satu enggak ya kan. Ya kita berdua lanjut. Nah, ini juga biar jadi motivasi buat teman-teman. Dulu kita tuh mulai itu memang dari modal yang kecil banget ya, Bang. Kecil banget ya. Dulu punya modal sedikit, ada dari teman sedikit, kita kumpulin, kita beliin kambing, kita jual, terus sampai sekarang bahasanya gitu. Nah, ada ininya lah, ada prosesnya, nggak bisa langsung memang. Nah, itu kira-kira sekilas nih dari saya gitu kan, sampai akhirnya kita ketemu, alhamdulillah istiqomah sampai sekarang masih bisa lancar jalan gitu. Dari dulu awal kita cuma kurban doang ya. Dari kurban doang. Begitu kurban modalnya dibalikin yang punya udah kagak bisa jualan lagi. Gak bisa jualan lagi. Nggak ada modal lagi. Nggak punya. Dulu susah banget nyari uang tuh. Maksudnya ya kita mau jualan butuh modal sekian dari mana gitu. Siapa sih kita, orang kita mahasiswa baru lulus kerja juga baru. Ada gaji juga bahasanya cuma buat makan doang.
ya alhamdulillah lah dipercaya sama teman-teman gitu kan, ya teman-teman deket kita yang masih bisa jalan terus. Istilahnya mereka invest lah gitu Ya, kan. Tapi bahasanya investnya begitu. juga nggak yang dana gede-gede ya. Ya, Kadang-kadang receh-receh, ya udah deh kita kumpulin, yang penting kebeli itu kambing gitu kan, bisa kita jual nanti pas Idul Adha gitu kan. Nah itu yang pertama kita lakukan, karena memang Idul Adha itu kan seksi banget lah ya. Ya. Gitu, kita bisa pelihara, kemudian kita jual dengan harga yang cukup fantastis, karena pada saat itu orang nyari buat ibadah, asalkan kurbannya sehat, tidak cacat, bagus performanya gitu kan, orang berani beli dengan harga yang bagus lah. Kemudian kita kasih layanan, kita kirim gitu kan, kemudian ada surat sehatnya gitu kan, dan lain sebagainya yang apa istilahnya meyakinkan dia bahwa ternak yang kita jual ini layak dan sesuai syariat gitu kan. Itu awalnya kurban doang ya, habis kurban nggak bisa kita ngejalanin lagi karena dananya terbatas. Nah pelan-pelan kita mulai nih Pur ya, kita mengembangkan sayap lah kira-kira gitu. Jadi nggak cuma kurban, alhamdulillah kalau sekarang kita juga akekah gitu ya. Mulai dari hidup sampai mateng catering juga kita layanin gitu ya. Kemudian kita juga jual jual daging lah ya, jual karkas, kambing dan domba. Dulu kambing dan domba, sekarang alhamdulillah sapi juga pelan-pelan ya. Betul. Berapa tahun ya kita mulai sapi ya? Sapi sebenarnya sekitar 2 tahun Garuda Farm berjalan itu kan kita udah mulai jualan. Tapi dulu itu sifatnya itu masih join sama orang. Jadi kita nggak budidaya sendiri. Iya, kita nggak piara sendiri. Masih ada pesanan, kita ambil dari orang. Kalau bahasa sekarang apa? Dropshipper lah gitu. Reseller. Iya. Nah, cuma kita memelihara sendiri itu kira-kira sudah 3 tahun lah ya. Enggak, dari 2016. 2016 ya. 16, 17. Berarti udah mau 5 tahun lah kira-kira ya, lumayan lah gitu, udah mulai makin berkembang. Iya. Nah tapi yang juga harus teman-teman tahu nih Bang nih, gimana? Kita jangan melihat perjalanan itu enaknya doang. Oke, wah udah sekarang udah gede ya kan, udah bagus dari 2013 sampai sekarang 2021 nih udah lancar gitu. Tapi kendalanya pasti ada dong, ya kan? Lancar juga sih. Kalau bikin kesel, bikin sedih ya. Betul. Kendalanya apa tuh? Kira-kira ada kendala apa sih yang ente rasain lah paling berkesan atau bukan berkesan, kesannya tuh positif kan kalau gitu. Nempel banget di kepala lah gitu. Pertama emang tentang ternaknya dulu. Pertama kita miara makhluk hidup nih kan. Makhluk hidup yang kita piara, kita nggak mungkin main-main sama dia gitu. Nanti kalau dia nggak makannya nggak sesuai, sakit, itu bisa sampai mati. Udah jelas kalau udah mati rugi. Kan ya dulu kejadian tuh saya ingat banget. Kita ada melihara kambing gede gitu kan, bagus tuh kambing. Kelepek-kelepek tuh. Gitu kan. Padahal kayaknya nggak makan aneh-aneh gitu kan, kayaknya juga nggak sakit gitu kan, kelepek-kelepek depan mata saya tuh kan. Udah kejet-kejet gitu kan. Gimana nih kan, kita juga kan anak baru lulus kan, belum punya pengalaman gimana cara ngobatin segala macam kan, kita paling panggil dokter hewan. Tapi kan nggak mungkin ngedadak gitu kan, kalau kejadian kayak gini kita harus kayak gimana gitu kan. Itu udah potong aja deh gitu pikiran tuh. Panggil tuh Mang Panji kan, Mang ambilin pisau gitu kan, kita potong aja nih, udah nggak tahu soalnya harus diapain lagi karena udah ada kelepek-kelepek. Nah ngambil tuh pisau tuh, kita nongkrongin kan tuh kambing. Nyet mati, pisau datang udah mati dulu. Belum sempat disembelih gitu kan. Aduh sedih banget tuh. Ini kalau dijual 3 juta 4 juta kena kali. Udah jadi dulu bangke. Tuh ya, seingat saya itu kalau nggak salah tahun awal-awal ya, 2013 14 lah gitu ya, baru ya. 14 kita jual kambing tuh yang gede-gede tuh kan. Aduh sayang banget tuh. Kayaknya ngenes banget gitu depan kepala kita sendiri, keterbatasan keilmuan kita, keterbatasan pengalaman kita nggak bisa cepat bertindak, kita mau apain ini ternak gitu. Jadi masih bingung gitu ya, masih gamang, masih galau, akhirnya jadi kayak ditontonin aja itu sampai di sekarat mati gitu kan. Itu salah satu pernah nggak sih contoh gitu. Mengalami kerugian tuh pernah nggak? Kayaknya semua usaha pasti nggak pernah ada usaha nggak ada ruginya gitu kan. Yang saya ingat itu dulu ada yang beli kagak bayar ada yang begitu, ada lagi yang mau beli, ingat nggak ente dulu ada yang mau beli dalam jumlah yang banyak nih, ceritanya mau beli lembaga gitu kan, datang ke sini
dia minta kelas gitu, minta kelas. Mm-mm. Jadi yang mana nih yang kelas A, kelas B, kelas C, ente inget Oh, nggak? oh, Namanya ditandain semua kambing kita. oh yang di Kalibata itu nggak salah ya? Nggak tahu deh. Lupa saya Nggak usah juga. nyebut merek, Nggak tapi yang sebut jelas merek. Kalibata dulu ya. Saya Iya, inget iya, iya. banget tuh. Datang kita pikir yang dia tandain itu pasti dibeli sama dia. Satu kandang kambing dicoretin semua sama dia. Huruf A, huruf B, huruf C, huruf D gitu kan. Semua tuh kambingnya ada di hampir semua lah, nggak semua tapi hampir semua kambing. Domba enggak, seingat saya kambing tuh. Saya pikir udah Pak ditandain. Ya udah, banyak nih belinya. Jadi ini yang saya tag ya, nanti saya kabarin lagi kalau udah fix mau dibeli lah, berarti kan belum jadi dibeli. Nah, kambing itu ditandain semua, dicoret-coret semua, dipilok-pilokin gitu. Ada warnanya kuning, warnanya merah gitu kan. Nah, itu juga tuh pengalaman domba kita jadi apa namanya? Jadi kotor kan gitu ya. Kirain mau langsung dibeli, ternyata enggak. Kalau kerugian duit, ente ingat nggak Bur? Ada tuh tadi yang apa namanya ngambil, udah tuh loss aja tuh. Ingat nggak ente? Ya kalau rugi finansial sih sebenarnya ya pasti ada ya gitu. Pasti aja ada. Tapi memang kalau dilihat secara keseluruhan sih alhamdulillah sih sekarang sudah udah sehat lah ya gitu, nggak ada dulu ada kerugian mulai kita kita jualan nggak ada untungnya berapa tahun gitu kan, buat menutupi kekurangan yang lama gitu. Tapi yang jelas yang harus dijaga itu kan branding atau reputasi lah, reputasi nama baik. Jadi di antara kolega kita kan semua stakeholder ini yang harus kita jaga gitu kan. Ada investor, gimana caranya investor tetap percaya sama kita. Kalaupun ada kerugian segala macam ya kita jelaskan secara transparan. Ada laporannya gitu ya, jadi mereka itu tidak tidak mendapatkan informasi yang kurang gitu. Jadi mereka informasi semua kita buka seluas-luasnya apa adanya gitulah bahasanya gitu. Kondisinya gitu ya. Iya, nah kemudian gini Bang, ada masukan nggak atau tips lah buat teman-teman yang mau berbisnis di bidang peternakan, kira-kira apa gitu, mungkin dari ente ada masukan gitu kan? Mungkin ini pengalaman kita ya, mungkin dulu kita terlalu nekat lah ya, baru lulus kemudian kita terjun langsung ke bisnis. Sebenarnya terjun ke bisnis nggak ada masalah. Yang jadi apa namanya, yang jadi kunci adalah ketika ternyata kita belum cukup pengalaman dan belum cukup ilmu gitu kan, sehingga kita masih terbatas banget untuk bisa mencari solusi atas setiap permasalahan yang kita terima gitu kan. Misalkan tadi dalam hal pemeliharaan, ternyata kan melihara ternak nggak semudah yang ada di textbook gitu kan. Banyak hal-hal yang kita harus improvisasi gitu kan. Banyak hal-hal yang kita harus cari alternatifnya nih. Ya, gitu. betul. Sakit ini, obatnya ini. Betul. Gampang nggak kita nyari obatnya? Bisa nggak kita nyuntiknya gitu kan? Harus manggil dokternya bisa nggak datang cepat segera gitu kan? Kadang-kadang kita juga mau nyuntik juga nggak berani gitu kan, karena belum berpengalaman. Ini sekarang sih udah gitu kan, dulu kan belum gitu. Kemudian apa namanya, gimana kita istilahnya komunikasi sama orang lain. Orang lain itu bisa investor, bisa pekerja kita, petani kita di sini gitu kan, customer gitu kan, calon pembeli, yang itu membutuhkan kemampuan komunikasi yang ternyata nggak kita pelajarin gitu selama ini. Itu menuntut kita untuk bisa mendewasakan diri lah, kira-kira begitu. Kan ada orang mau beli, ya kita nggak tahu jadi apa enggak, nanyanya sedetil-detilnya gitu kan, ujung-ujungnya nggak jadi, atau ujungnya beli tapi yang kecil, yang murah gitu kan, ya tetap harus dilayani dengan baik gitu kan, karena dia customer kita. Begitu juga investor, ada investor yang nanya detail gitu kan, nanti gimana ininya, kalau ini gimana, kalau itu gimana, ya wajar karena dia kan mau naruh duitnya ke sini gitu kan. Jadi dia harus tahu betul siapa kita gitu kan, dia tahu betul bisnis prosesnya kayak gimana, sehingga yang dia tanamkan ke sini tuh dia yakin kalau dana yang dia investasikan itu benar-benar muter untuk usaha gitu. Begitu juga dengan pekerja kita, petani kita di sini gitu kan. Kan kita emang dari kampus, dari kota gitu kan, datang ke sini, kita nggak tahu masyarakat di perkampungan, di pedesaan gimana gitu kan. Nah itu perlu juga komunikasi. Ya mungkin nanti juga
ngerasain lah gimana itu ngomong sama anak-anak ya. Ya memang pendekatannya nggak bisa sama ya. Nggak bisa kayak orang di kantor, nih SOP jalan Ya. nggak jalanin gue pecat lu atau Ya. gue turunin gaji, kan nggak bisa begitu. Ya, betul. Pendekatannya beda. Gitu kan. Betul. Itu harus apa namanya, harus kita pelajari dulu. Nah, kalau untuk mempelajari itu menurut saya nih, kalau ada teman-teman yang mau memulai usaha agribisnis, misalkan di peternakan, ada baiknya ya ikut dulu sama senior, sama temen yang udah jalan duluan. Oke, udah jadi pengalaman. Kayak anggaplah Garuda Farm nih, Ya. udah Udah 10 ya tahun bukan jalan yang nih, gitu ya. bahasanya paling bagus enggak, tapi sudah cukup berpengalaman. Iya. Yang mau mulai ini Bisa. coba ngikut dulu gitu ya, nempel dulu nih Nempel bahasanya dulu, nih. gitu Oke. kan. Walaupun mungkin gue kan punya sumber daya sendiri, lahan Hmm. punya, dana modal ada gitu Oke. kan, ilmu punya. Tapi kan tadi pengalaman belum. Oke. Gitu. Jadi ada baiknya yuk join dulu Hmm. sama yang udah jalan duluan, sambil belajar lagi, sambil nuntut ilmu lagi di situ, sharing, ngobrol, perbanyak pengalaman. Nanti sudah siap, sudah yakin, baru berdiri sendiri. Toh ketika berdiri sendiri, insya Allah jaringan kan nggak putus. Ya, Ya kan betul. saling sokong gitu betul, kan. betul. Kan kita pernah ngalamin ada orderan, stok kita habis. Gitu Hmm. kan. Ini customer kalau nggak dikasih hilang lagi, nggak balik lagi sama kita. Nah itulah fungsinya kita berjejaring sama teman kita, Yeah. kan kita bisa oh ya ambil barang dari teman kita, nanti gimana pembayarannya bisa diatur, jadi sama-sama nyaman. Begitu juga teman kita kan ada juga begitu ya. Ya. Mas Haspur ada nggak barang ukuran sekian, saya orderan nih barang yang ukuran sekian habis gitu kan. Nah kita bisa supply ke dia, jadi saling menguntungkan sebenarnya gitu kan. Kalau Oke. kita bisa kolaborasi atau join. Oke. Jadi nempel dulu dengan yang sudah berpengalaman, Sama pelajari operasionalnya, Iya. segala macam, manajemen ternaknya, segala macam, manajemen SDM. sambil latihan jualan. Betul, sambil latihan jualan. Karena kuncinya sebenarnya jualan. Harus Betul. ada yang dijual barangnya. Kalau kita bisa melihara, Kagak bisa ngejual. bisa handle SDM, tapi nggak bisa ngejual sama aja. Sama aja. Nah. Karena penghasilannya kan dari jualan itu. Iya, dari Gitu jualan, kan. betul. Barang laku itu ternak gitu Ya. ya. Maksudnya ternak ini laku, uang masuk, inilah yang kita putar buat operasional, buat gaji pekerja, biaya pakan gitu. Kalau nggak laku percuma. Mau ternaknya sebagus apapun gitu kan, wah pokoknya keren nih, ternak gede besar, tapi kemudian kita nawarin ke pasar yang salah, jadi kagak ada yang beli gitu kan, jadi nggak bisa jualan, nggak dapat pemasukan, repot udah. Kan ada juga soalnya dengar cerita begitu ya. Iya, betul, Udah betul. deket hari, bang masih butuh ternak nggak? Saya nitip dong. Lah, kita aja belum habis. Jadi banyak yang juga terlalu ambisius gitu Terlalu kan. ambisius mungkin. Stok banyak, ya kan. PD laku. Pede laku. gitu kan. Udah ini waktunya ternyata akhirnya memble juga. Minta tolong jualin juga Betul, gitu. ya kalau kita bisa bantu, kita bantu. Iya, Tapi kan betul. seringkali ya kita juga punya stok yang harus kita Iya, habisin betul. dulu gitu Betul, kan. betul, betul. Kayak Betul. gitu, bukan yang nggak mau ngebantu gitu. Nah itu kali ya apa namanya, tips sharing buat apa namanya teman-teman yang baru mau memulai usaha ternak gitu kan. Ya banyaklah yang harus dipelajari, dan itu bisa dipelajari dengan cara kita belajar sama yang udah duluan. Betul, Ya betul. termasuk kita juga Betul. dulu sering sharing, ngobrol sama ya. teman-teman yang udah duluan ngejalanin usaha semua. Sama sebenarnya sama dengan Garuda Farm dulu begitu. Mm-mm. Kita jualan sedikit, masih bermitra dengan farm-farm lain nih yang udah berpengalaman. Termasuk kayak sapi, ya itu tadi yang udah kita bahas kan. Bahasa kita dulu sebagai reseller lah, dropshipper, karena ada risiko-risiko yang belum kita bisa cover. Pemeliharaan sapi gimana sih gitu kan? Kalau nanti ada kematian gimana? Kalau nanti nggak habis gimana gitu. Jadi akhirnya kita coba jadi sebagai dropshipper dulu. Sampai akhirnya kita udah mulai punya pelanggan nih. Kita bisa jual 30 ekor gitu. Ya sudah 30 ekor ini yang kita pelihara gitu kan. Jadi kita nggak pusing lagi, kita mau jual kemana, ya kan? Oh udah ada nih pasarnya 30. Begitu udah ada yang beli, baru kita pelajari. Oh begini loh peliharanya, makannya sapi itu seperti ini. Kalau ada sakit bagaimana? Oh gitu. Cara pemeliharaan. Iya iya. Jadi itu ya teman-teman ya. Terus tambahan mungkin juga yang penting tuh harus komitmen, bener Bang. Harus punya komitmen. Kenapa? Karena di ternak itu ya tadi Bang Satrio sudah sampaikan bahwa kita tuh hubungannya sama hewan bernyawa gitu. Mereka punya perasaan juga bahasanya gitu. Mereka punya Bisa perasaan, baper juga nih kita makhluk. punya perasaan juga. Jadi
dibutuhkan komitmen totalitas sehingga kita nggak bisa setengah-setengah gitu dalam membangun bisnis Usaha ini, peternakan gitu. Jadi teman-teman dituntut untuk cinta, punya passion yang luar biasa gitu. Insya Allah nanti kalau kita punya komitmen, punya tanggung jawab yang bisa kita pegang, nanti jalannya terbuka kok gitu. Insya Allah kalau kayak misalkan nggak punya modal uang, ada investor, Ada. ya kan? Nggak punya ternaknya, ada yang bisa nyediain ternak gitu. Nggak bisa bikin kandang, ada itu yang bisa bikin kandang gitu kan. Jadi nggak melulu harus kita sendiri yang ngerjain, tapi gimana caranya? Itu tadi kita punya komitmen, kita punya tanggung jawab. Kemudian kalau menurut saya pun ketika kita ngejalanin usaha, reputasi tadi, nama baik itu perlu gitu kan. Nggak mungkin kita bisa nyenengin semua pihak gitu kan. Tapi kita bisa mempertahankan, memberikan pelayanan yang terbaik gitu kan. Kalau yang puas sama kita maintain. Kalau ada yang nggak puas sama kita, ya kita minta maaf gitu kan, kita perbaiki gitu kan. Ya namanya customer gitu kan, tentu nggak semuanya bisa kita layani dengan sebaik mungkin, tapi tentunya bisa kita upayakan gitu kan, sehingga apapun kondisinya mereka bisa menerima gitu kan layanan dari kita. Dan ketika dia sudah nyaman, sudah senang dengan layanan kita, sudah puas dengan layanan kita, insya Allah dia akan repeat order balik lagi gitu, dan bisa jadi ngebantuin kita promosiin gitu kan ke tetangganya, ke saudaranya, ke keluarganya, ke kantornya gitu kan. Dan menurut saya kalau kurban itu kuncinya di situ gitu. Orang bisa jadi nggak lagi ngelihat hewannya, nggak ngelihat harga karena sudah trust sama yang jual. Gitu. Itu kan dulu kita dapat ilmu dari teman kita juga tuh yang dari zaman engkongnya itu udah jualan sapi. Gitu. Padahal cara ngejualnya tradisional tapi pelanggan tetap punya. Itu luar biasa. Ya, betul. Nah, apalagi nih Pur? Apa namanya istilahnya ya? Mungkin ada cerita-cerita menarik, cerita unik ketika kita di sini melihara ternak. Perjuangan kita nih berapa tahun ya? Sekarang kayaknya tahun ke-10 ya. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 9 lah, 9. Oh, tahun depan kita harus bikin ini, Bang. Program. Ya kan? Kurban dapat naik haji 10 tahun Garuda. Kita harus buat di program ya. Nah, ya apa ya? Yang jelas ya itu tadi, kalau saya sih karena mungkin saya memang paling banyak di lapangan ya. Betul. Gitu. Yang paling sulit itu dan menantang adalah bagaimana kita bisa mengelola SDM. Gitu. SDM karena jadi krusial ya. Jadi krusial. Kenapa ya? Ini sebenarnya PR kita bersama. Bukan cuma kita sebagai pelaku bisnis, mungkin semua pihak termasuk pemerintah. Kenapa? Karena yang terjun ke dunia peternakan itu atau agribisnis secara umum, generasi muda itu hampir sulit sekarang. Jadi rata-rata udah yang dulu-dulu, ditambah pendidikannya juga nggak terlalu tinggi. Kita nggak bisa menyamakan bagaimana kita berkomunikasi antara yang sarjana sama yang enggak. Sedangkan mereka kan rata-rata, mohon maaf, mungkin pendidikannya masih nggak tinggi. Jadi cara pendekatan kita nggak bisa ini. Jadi gimana ya? Ya harus sering didorong, dielus-elus, diusap-usap, ya kan? Diemong, ya kan? Tapi tetap harus kita tongkrongin. Tetap ada sisi striknya, ada sisi kemudian ngomongnya itu ya. Iya, betul. Itu yang harus terus kita lakukan. Bagaimana kita bisa nempel, menyatu sama mereka, ya kan? Mereka juga nggak segan sama kita. Insya Allah ya nanti kalau sudah kepegang lah bahasanya, hatinya tuh mereka bisa berjalan berilang autopilot lah kalau udah bisa begitu. Nah, itu memang tantangan. Banyak teman-teman yang punya farm lain itu mencari SDM-nya susah gitu. Kalaupun ada ya kinerjanya yang gimana, yang nggak sesuai, segala macam, keluar masuk, betul. Nggak langgeng lah. Nggak langgeng. Dan kalau nggak langgeng gitu, kita ngajarin lagi, kasih tahu lagi gitu kan. Kalau emang udah biasa kerja sama kita, ngarahinnya lebih mudah gitu kan. Dan itu juga terjadi ya, awal-awal kita juga nggak mudah tuh ngelola SDM. Ada proses lah. 9 tahun kita berjalan itu semua proses.
dan memang belum ending gitu. Belum, Proses ini masih belum. akan terus berjalan. Bisnis itu apa namanya? Dia dinamis, ya kan, Dinamis. dinamis. Setiap orang memiliki pengalaman berbeda, mengalami kondisi yang berbeda. Jadi setiap saatnya itu adalah belajar. Belajar, terus ketemu kondisi yang baru, ketemu hal-hal baru, terus situasi seperti yang itu. baru, kita belajar terus lah ya. Iya. Nah, kita cukupkan dulu Oke, bicara yang sedih-sedihnya Ah, nih. iya. Ya kan? Coba ente jelaskan bagaimana manisnya dunia peternakan, Bang. Manisnya dunia Atau peternakan. prospeknya seperti apa? Prospeknya Cobalah gitu ente ya. cerita. Jadi kalau menurut saya ini bisnis peternakan ini seksi banget. Hmm. Gitu kan. Nih kita masuk ke ternak kambing domba aja dulu ya. Ternak Oke. yang lain apa namanya nggak kita bahas. Ya. Jadi yang kita bahas yang kita lakonin di sini kan gitu. Ibaratnya tiap tahun orang butuh buat kurban. Gitu kan. Oke, ya. Kayaknya kambing sama domba. Walaupun ada pilihan sapi, tapi kambing dan domba tetap jadi pilihan. Gitu kan. Itu pertama. Udah tahu lah Jabodetabek kebutuhannya berapa setiap tahun untuk Idul Adha. Gitu. Kemudian yang kedua untuk akikah. Gitu kan. Orang akikah harus pakainya tuh kalau nggak kambing domba. Oh iya, Gitu nggak kan. bisa sapi ya. Nggak bisa sapi, nggak bisa ayam, Ya. gitu kan. Untuk ibadah syariatnya ya. Sehingga menurut saya usaha ternak ruminansia lah ya, kambing domba dan sapi gitu kan, ini sudah sangat terbantu dengan adanya syariat gitu kan, karena kebutuhannya orang untuk beribadah gitu, baik untuk kurban maupun untuk akikah, dua itu aja dulu gitu kan, yang kita apa namanya kita tekunin ya, jadi pangsa pasar kita. Di sisi lain ya niatin gitu dalam hati kita bahwasannya kita jualan ini nggak melulu hanya bisnis, tapi kita ngebantu orang untuk bisa beribadah dengan baik, dengan sesuai syariat dan sesempurna mungkin gitu. Makanya nilai atau value ibadahnya ini kedua belah pihak. Yang beli emang mau ibadah, iya bener gitu kan, mau ibadah kurban dan akikah. Nah kita nih sebagai yang membantu dia, tentu niat kita ketika kita niatkan untuk ibadah mudah-mudahan dimudahkan dan diberkahi gitu. Jadi seneng banget kalau orang itu bisa ibadah kurban tuh dengan puas. Makasih ya Garuda Farm. Kayaknya puas banget. Padahal capeknya hilang ya. Capeknya hilang. Padahal kita begadang gitu kan, ngatur pengiriman, melihara. Belum meliharanya kan nggak sehari dua hari, berapa bulan gitu kita lakukan pemeliharaan. Ada ternak yang sakit, ada pekerja yang sakit, harus gimana ngatur manajemen orangnya, belum lagi musim. Kan berapa tahun terakhir melihara pas banget musim kemarau, ya nggak? Terbatasan hijauan, keterbatasan air untuk minum gitu kan, untuk mandiin ternak. Ya termasuk kitanya nih kan sini butuh mandi, butuh minum gitu kan. Nah, itulah banyak keterbatasan itu, tapi justru mendorong kita untuk bisa menikmati. Kalau jalannya ngalir enak-enak aja mungkin jadi nggak terlalu terasa nikmat gitu ya. Tapi ketika lelah kita, capek kita itu terbayar dengan kepuasan orang beribadah. Oh, itu manis banget itu. Kalau ada yang udah bilang makasih, udah enak banget rasanya. Nah, emang kalau begitu nanyain tuh deg-degan itu. Udah sampai mana ternak saya? Oh, deg-degan tuh kita tuh. Waduh, belum nyampe nih, mana nih supir nih gitu kan. Nah, tapi begitu udah sampai orangnya puas, terima kasih, terus pekerja kita juga bilang, "Aman, Pak, sudah terkirim." Wah, tuh lega banget, puas banget gitu. Padahal yang ibadah kan dia. Tapi kita karena niat ngebantu dia ibadah gitu ya, nggak hanya sekedar bisnis, kita juga ikut puas, ikut bahagia juga. Itu kebahagiaan yang mungkin nggak bisa dinilai gitu lah ya. Jadi ketenangan dan kepuasan batin kita lah. Kira-kira gitu tuh. Jadi dari kurban sama akikah aja ini potensinya sangat tinggi ya, sangat besar. Tambah Indonesia itu kan salah satu atau masih posisi tertinggi nggak sih sebagai muslim, negara muslim terbesar? Masih ya, masih nomor satu ya. Jadi kalau dilihat tuh masih sangat terbuka lebar peluangnya, ya kan. Jadi buat generasi muda kita juga merasa pengen gitu kan, ada yuk yang baru-baru nih ya kan, baru-baru kita bekerja sama, kolaborasi ya kan, bersinergi, karena ya kita juga pengen kan punya mitra-mitra baru, terutama yang muda-muda, karena kan generasi tua nih malah nggak ada penerusnya gitu, sedangkan peminat dari yang muda ini kan kurang gitu. Jadi harus mudah-mudahan
jadi momen untuk menginspirasi biar lebih banyak lagi yang tertarik untuk bisnis ini. Ya, Ya kalau nggak kita siapa lagi yang mau ngejalanin? Betul, Gitu betul, kan? betul. Masa kambing aja impor gitu kan? Harus bisa, dan memang kita punya gitu Ya. potensinya. Sumber daya alamnya mendukung, Oke. kita plasma nutfanya juga mendukung gitu. Tinggal kita tekuni, kita kembangkan. Nanti kan ada dinas, ada apa namanya balai dan lain sebagainya bisa turut menunjang gitu kan. Kita bisa kolaborasi juga sama mereka. Gitu Oke. Pur, kira-kira. Oke, siap. Terima kasih banyak nih. Enak juga nih kita diskusinya ya. Ah, Kita harus ingat waktu nih, Oh iya, gitu, siap. ya kan? Jangan sampai nanti yang nonton channelnya Heri Kusroho, apa sih lupa namanya Heri Mas? Kusroho. Heri Kusroho ini nanti malah, aduh kepanjang banget sih, bosen ya kan? Nanti kita lanjut di episode selanjutnya Ya, betul. dengan topik yang lain lagi. Betul. Gitu Gitu ya, mudah-mudahan video yang sekarang bermanfaat buat teman-teman, bisa menginspirasi. Yang kurangnya jangan diikutin, jangan didengerin, jangan dilanjutkan. Tapi yang bagus bisa Ya, ditiru dan betul. diteruskan. Jadi Jangan lupa apa sih? support terus Support channelnya terus Mas channelnya. Heri, biar Mas Heri semangat bikin video yang inspiratif buat teman-teman dengan cara apa? Subscribe, like, share, dan komen channelnya Mas Heri. Ini ada di bawah nih teman-teman, Jangan lihat lupa, nih. ya. Iyalah. Kalau bisa tuh lonceng itu diklik tuh. Biar kalau ada yang baru, ada baru lagi nih gitu kan. Ya gitu ya, sekian dari Siap. kita. Saya Kashfur. Saya Satyo. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.